dengan satu tema datanglah kepadaku. Ya, saya ajak kita untuk mari kita baca dari Matius pasal 28 ayat Matius 11 maksud saya ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Bapak Saudara boleh buka Alkitabnya masing-masing. Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Kalau Bapak Saudara sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama Bapak Saudara. Yang bebannya berat, mari baca yang kencang Bapak Saudara ya. Enggak. Oke, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan kelegaan. Sebab ku yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita semua Bapak Saudara yang sudah membaca, dan yang lebih lagi adalah kita mau melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Saudara, zaman sekarang ini kita punya begitu banyak alat bantu yang meringankan hidup kita. Bapak Saudara ya. Dulu orang itu kalau berjalan kaki itu perlu berkilo-kilo untuk sampai di satu tujuan. Saya ingat Bapak Saudara, saya itu pernah magang praktek setahun itu di daerah Sulawesi, daerah namanya Seko Bapak Saudara. Dan itu berjalan kaki dari kota Palopo ya kurang lebih 1 minggu ke pegunungannya Bapak Saudara ya. Itu berjalan kaki berhari-hari Bapak Saudara baru bisa sampai di tempat tujuan ya. Waktu sampai di tempat tujuan udah gitu di sana nggak ada sinyal apa-apa Bapak Saudara. Jadi jalan kaki tidurnya di hutan ya, masak ya di pinggir sungai dan lain sebagainya baru bisa tiba di tujuan. Tapi hari ini saya dengar bahwa hari ini sudah ada kendaraan, sudah ada motor, sudah ada mobil, bahkan pesawat yang datang ke tempat itu. Jadi Bapak Saudara, ini adalah salah satu alat bantu yang meringankan beban kehidupan Bapak Saudara. Dulu orang itu butuh berjalan kaki berkilo-kilo, sekarang ada motor, ada mobil, ada ojol Bapak Saudara ya. Dulu orang itu perlu capek ngucak baju kalau kotor, tapi sekarang tinggal pencet mesin cuci Bapak Saudara ya. Dulu kalau kita mau makan makanan yang enak, kita perlu repot belanja di pasar, masak dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita tinggal pesan aja, kita mau makan apa, bisa langsung datang dalam waktu 10-20 menit Bapak Saudara ya. Kita mau bekerja pun kita nggak perlu apa, kita nggak perlu ke kantor hari ini Bapak Saudara kan. Kita bekerja, kita bisa bekerja dari rumah ya, asalkan internetnya kuat ya, laptopnya ada, kita bisa kerja dari rumah. Nah Bapak Saudara terkasih, secara teknis hidup ini bagi saya jauh lebih ringan dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Setuju Bapak Saudara? Setuju nggak? Kalau nggak setuju berarti nggak lanjut saya nih Bapak Saudara ya. Nah Bapak Saudara, secara teknis hidup kita hari ini jauh lebih ringan. Ya, jauh lebih mudah dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Akan tetapi Bapak Saudara, mari coba kita perhatikan baik-baik. Justru di zaman sekarang ini kita melihat walaupun kita terlihatnya lebih muda, tapi generasi sekarang ini kelihatannya orang itu lebih mudah untuk apa? Stres. Ya, kelihatannya orang itu lebih mudah untuk apa? Depresi. Kelihatannya kita menjumpai banyak orang itu lebih mudah untuk apa? Untuk menyerah di dalam setiap persoalan yang ada. Orang itu lebih mudah untuk merasa khawatir, juga merasa cemas di dalam kehidupan. Karena itu Bapak Saudara, secara fisik sebenarnya bukan lelah secara fisik, tetapi sebenarnya hari ini banyak orang itu lelah secara apa? Secara batin. Ya, secara hatinya dia lelah. Hari ini kita lelah bukan karena kurang alat bantu sebenarnya. Hari ini kita lelah bukan karena kurangnya fasilitas, tapi kita lelah karena apa Bapak Saudara? Karena kita lelah di dalam hati kita sendiri. Ya, kita lelah di dalam pikiran kita sendiri, kita lelah di dalam batin kita sendiri. Hari ini kita punya begitu banyak mesin, teknologi, liburan dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu Bapak Saudara tidak akan ada artinya kalau yang satu ini tidak hilang dari diri kita. Lelah secara batin. Karena itu Bapak Saudara, ada kelelahan yang tidak datang dari aktivitas luar, dari kerja dan lain sebagainya. Tapi berasal dari beban yang di dalam diri kita. Bapak Saudara yang terkasih, kalau kita pikir-pikir Bapak Saudara dalam menjalani kehidupan ini, beban itu banyak sekali yang kita hadapi hari ini. Bapak Saudara punya bebannya sendiri, saya punya bebannya sendiri. Beban itu bisa datang dari apa Bapak Saudara? Datang dari tekanan, datang dari tuntutan, datang dari apa? Ketakutan atau kekhawatiran tentang sesuatu, tentang masa depan. Beban itu bisa datang dari apa? Rasa bersalah Bapak Saudara. Karena kita pernah
melakukan satu keputusan yang salah. Dari dosa-dosa yang kita lakukan, Bapak Saudara. Dari apa? Dari luka-luka masa lalu yang belum terobati. Dari kehilangan arah mungkin di dalam perjalanan kehidupan ini. Dalam pergumulan-pergumulan rohani yang kita pertanyakan kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Begitu banyak hal yang membuat kita itu pada akhirnya, walaupun secara fisik kita bisa lebih mudah beraktivitas, tetapi banyak banget tekanan, ya pergumulan yang berasal dari dalam, dan itu membuat kita merasa lelah. Dan anehnya Bapak Saudara, walaupun kita ini hidup di zaman teknologi, terkoneksi 24 jam, namun hati kita selalu merasa kesepian, bukan Bapak Saudara? Walaupun kita bisa di kontak kita itu banyak ratusan bahkan mungkin ribuan nomor orang yang mudah dihubungi, ya, tetapi kita itu selalu merasa kesepian. Bahkan Bapak Saudara, sepertinya semakin banyak kita itu mendapatkan perhatian, kita justru semakin merasa sepi di dalam kehidupan ini. Kita hidup di zaman yang lebih mudah tapi sulit sekali untuk apa? Untuk menemukan bagaimana kita menyandarkan diri kita di tengah-tengah kelelahan kita, Bapak Saudara. Ya, kita hidup di dalam zaman yang lebih mudah, Bapak Saudara, tetapi sulit sekali untuk mendapatkan ketenangan jiwa itu. Bapak Saudara, dalam segala pencarian seperti ini, Bapak Saudara, untuk mendapatkan ketenangan dari beban-beban yang ada, orang itu berpikir bahwa yang paling masuk akal adalah datang kepada agama. Ya, yang paling logis, yang paling benar adalah datang dan kita itu beragama. Apakah Bapak Saudara setuju dengan statement ini, Bapak Saudara? Beragama yang dimaksud adalah kita datang dan apa kita mengikuti menjalankan aturan dan ritual-ritual yang ada dalam agama tertentu. Dan pada akhirnya itu bisa menolong kita sehingga pada akhirnya kita mendapatkan kelegaan ya di dalam beban pergumulan kita. Saya pernah ngobrol dengan satu orang ibu di rumah duka. Dia itu bersaksi kepada saya, Bapak Saudara, dan kesaksiannya hampir-hampir buat saya pindah agama, Bapak Saudara, ya, enggak bercanda ya. Jadi dia bersaksi kepada saya, Bapak Saudara, bahwa satu hari dia itu khawatir dan gelisah di dalam menghadapi satu pergumulan. Dan dia waktu menghadapi pergumulan itu dalam kekhawatiran dan gelisahnya dia itu merenung kira-kira apa yang belum dia lakukan, apa yang salah. Sehingga hari itu hatinya begitu khawatir dan gelisah. Lalu dia merenung Bapak Saudara dan akhirnya dia menemukan satu hal. Rupanya pagi hari itu dia belum pergi beres-beres meja sembahyang dan nyalakan dupanya, Bapak Saudara. Dia bercerita setelah itu dia pergi dan membereskan meja sembahyang, menyalakan dupa, memberi penghormatan kepada Buddha, dan setelah itu dia bilang hatinya jadi tenang. Hatinya jadi lega. Nah Bapak Saudara, waktu saya dengar cerita ini, saya berpikir begini, loh, berarti persoalan tenangin hati ini tidak perlu jadi orang Kristen. Benar Bapak Saudara ya? Masalah tenangin hati nggak perlu jadi beragama Kristen, nggak perlu. Kita cukup saja menjalankan satu ritual yang kita percaya seperti ibu ini pada akhirnya bisa toh menenangkan hati kita. Bisa menenangkan hati kita, bisa mengusir kekhawatiran, kecemasan yang ada di hati kita. Kenyataannya hal-hal yang gak berhubungan dengan agama pun bisa membuat hati kita tenang. Contohnya apa? Banyak orang hari ini cari ketenangan di apa? Di yoga misalnya. Banyak orang hari ini cari ketenangan di mana? Di meditasi. Banyak orang hari ini cari ketenangan di apa? Di tai chi. Di ritual-ritual tradisional dan banyak hal. Dan mereka merasa hidup mereka lebih tenang. Ya, hidup mereka lebih damai, lebih kuat, lebih mampu untuk apa? Jalani kehidupan ini. Berarti Bapak Saudara sekali lagi kita nggak perlu jadi Kristen untuk mendapatkan ketenangan, kelegaan dari beban pergumulan. Dan itu dilakukan oleh banyak orang di dunia ini. Akan tetapi Bapak Saudara, saya ingin ajak kita untuk berpikir lebih dalam adalah tentang apa itu ritual di dalam kekristenan. Kita perlu berhati-hati Bapak Saudara di dalam kita menjalankan ritual-ritual agama Kristen. Ritual-ritual yang kita anggap itu rohani, yang kita lakukan secara berulang-ulang dan teratur. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa terjebak dengan apa? Dengan menggantungkan ketenangan, ya, menggantungkan ketenangan, kelegaan itu pada ritual. Kita bisa terjebak sama seperti orang dunia, sama seperti ibu tadi, menggantungkan ketenangan, kelegaan pada ritual. Pada sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang kali. Ada orang yang merasa begini Bapak Saudara, kita sering mendengar orang ngomong ke kita, kayaknya hari ini saya ada yang kurang karena saya belum saat teduh. Siapa yang suka ngomong begitu Bapak Saudara? Dulu saya suka ngomong kayak gitu. Ya, kayaknya hari ini ada yang salah, ada yang kurang karena saya ini belum saat teduh.
Ada orang yang merasa selalu bersalah, ya, selalu tertuduh hati nuraninya karena apa? Karena dia belum baca Alkitab dan dia belum berdoa kepada Tuhan. Ada yang merasa gelisah dan khawatir karena apa? Karena dia lupa belum menjalankan disiplin rohani pada hari itu. Nah, saudara, pesan-pesan seperti ini terkesan baik dan sepertinya sebagai alarm untuk kita, ingatkan kita untuk saat teduh disiplin rohani. Namun bahayanya bagi kita yang sudah terbiasa teratur dalam disiplin rohani adalah, Bapak Saudara, kita itu bisa terjebak dengan apa? Dengan ritual, dengan tradisi yang sebenarnya hanya memberi makan kebutuhan, rutinitas, tuntutan kebutuhan rasa bersalah hati nurani, hanya memberi makan kebutuhan apa? Kebutuhan rasa khawatir dan gelisah yang hari itu mungkin kita sedang alami. Jadi Bapak Saudara, ini semua bagi saya adalah apa? Kelegaan-kelegaan palsu yang tanpa kita sadari kita dapatkan di dalam ritual. Kita dapatkan di dalam ritual. Inilah mengapa orang-orang di luar Kristen, jangan bilang mereka gak bisa tenang. Mereka bisa tenang. Karena apa? Karena mereka bisa mendapatkan kelegaan di dalam ritual-ritual. Walaupun itu adalah kelegaan-kelegaan palsu. Nah Bapak Saudara, tidak ada yang salah dengan ritual dalam poin saya ini. Bapak Saudara, kita memang perlu disiplin rohani. 1 bulan kemarin kita fokus disiplin rohani. Hari ini saya membalikan keadaan. Bukan itu maksud saya Bapak Saudara ya. Kita tidak salah dalam ritual. Namun perlu diingat bahwa ritual yang diajarkan Alkitab seperti disiplin rohani, ibadah-ibadah tidak pernah dimaksudkan untuk memberikan kita ketenangan. Tidak pernah dimaksudkan untuk memberikan kita kelegaan. Ritual itu adalah sebuah sarana Bapak Saudara. Untuk apa? Untuk kita itu berlatih agar kita menyadari, kita bisa mengalami bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Ritual itu adalah sebuah latihan Bapak Saudara. Latihan bagi diri kita agar kita peka bahwa kita di dalam pergumulan kita nggak sendiri. Tapi ada Tuhan di sana yang bersama-sama dengan kita. Ritual itu menolong kita pada akhirnya sebagai salah satu cara untuk apa? Untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Ini artinya apa Bapak Saudara? Yang memberikan kelegaan itu bukan ritual. Yang memberikan kelegaan itu bukan ritual. Tetapi yang memberikan kelegaan kepada kita itu adalah Tuhan itu sendiri. Terkadang Bapak Saudara, ritual itu bisa menjadi beban yang berat. Karena apa? Karena ekspektasi kita, waktu kita melakukan sebuah ritual, kita ingin dapat kelegaan. Tetapi ketika kelegaan itu tidak kita temukan dalam ritual, termasuk dalam ibadah dan saat teduh kita, pada akhirnya beban itu semakin bertambah berat. Karena itu Bapak Saudara, jika saya ditanya bagaimana kita bisa mengalami ketenangan, kelegaan di dalam menjalani kehidupan ini Bapak Saudara, maka jawaban yang pertama bagi saya, kita perlu fokus pada undangan Tuhan, bukan fokus pada tuntutan ritual. Bapak Saudara, kita perlu belajar, mari fokus pada undangan Tuhan bagi kita Bapak Saudara. Bukan fokus pada setiap tuntutan-tuntutan ritual yang sudah terbiasa kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Kesalahan terbesar bangsa Israel khususnya para pemuka agama pada saat itu adalah mereka sangat fokus kepada tuntutan ritual. Namun mengabaikan undangan dari Tuhan Yesus untuk mereka dan umat Israel itu bisa berjumpa secara pribadi dengan mereka. Mereka mengabaikan hal yang penting dan fokus pada ritual semata. Mereka itu sangat puas Bapak Saudara ketika apa? Ketika mereka itu berhasil melakukan sebuah ritual. Mereka itu sangat puas misalnya mereka itu berhasil menjalankan Taurat Tuhan. Mereka sangat puas ketika mereka itu berhasil menjaga hari Sabat. Datang beribadah kepada Tuhan. Mereka itu sangat puas kalau bisa menjaga tradisi-tradisi nenek moyang mereka. Semua tuntutan tradisi dan ritual ini seolah-olah apa? Memberikan mereka ketenangan. Memberikan mereka apa? Kelegaan. Tetapi pada akhirnya sesungguhnya semuanya adalah kelegaan-kelegaan palsu. Yang mengisi hati mereka. Dan itu sifatnya apa? Menjebak dan nagih Bapak Saudara. Dan akan terus diisi dengan hal-hal ritual yang sudah terbiasa mereka anggap itu bisa memberikan kelegaan. Akan tetapi Bapak Saudara, pada sisi yang lain sesungguhnya para pemuka agama kalau kita baca di dalam firman Tuhan. Sesungguhnya mereka juga sadar satu hal. Bahwa yang mereka dapatkan itu adalah kelegaan-kelegaan palsu. Dan sesungguhnya mereka itu sendiri tidak sanggup untuk apa? Untuk menjalankan semua ritual itu, tuntutan itu dengan apa? Dengan sempurna. Kalau kita baca di dalam Matius 23, Bapak Saudara ya. Di dalam Matius 23, di situ Yesus mengatakan mereka mengikat beban-beban yang berat. Lalu apa? Lalu meletakkan itu di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya
dengan satu jari pun. Bapak saudara, ini adalah sebuah pelarian pencarian kelegaan bagi saya, Bapak saudara. Mereka tidak bisa mendapatkan kelegaan pada ritual yang tidak bisa mereka penuhi. Lalu dengan cara apa? Dengan cara mereka memaksakan itu kepada umat. Mereka memaksakan umat untuk tunduk sempurna kepada peraturan dan hukum Taurat. Dan ketika umat gagal untuk melakukan, mereka menghakimi umat karena kegagalan mereka. Dan mereka sangat senang, sangat puas dengan apa yang mereka lakukan. Bagi saya sekali lagi ini adalah pelarian pencarian kelegaan. Karena gagal di satu tempat, lalu mencari itu pada orang lain yang mereka bebankan. Bapak saudara, karena itu kita bisa membayangkan ya betapa menderita orang-orang yang Yahudi pada saat itu. Mereka tidak hanya merasa dijajah secara fisik oleh bangsa Romawi, tetapi mereka juga merasa dijajah secara rohani oleh para rohaniawan. Mereka tidak hanya dijajah secara fisik pada saat itu oleh bangsa Romawi yang menuntut pajak yang tinggi, yang memperbudak mereka, tetapi pada sisi yang lain, pemuka agama yang harusnya menolong mereka memberikan kelegaan, juga menjajah mereka secara rohani. Betapa tertekannya kehidupan mereka. Sehingga pada akhirnya orang-orang Yahudi di dalam menjalankan hukum Taurat, secara hari mereka beristirahat pada hari Sabat. Istirahat pada hari Sabat, tetapi secara hati mereka tetap lelah. Ya, secara hati mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Mereka istirahat. Tetapi hati mereka tidak bisa istirahat. Hati mereka tetap lelah walaupun di dalam Sabat. Nah, Bapak saudara, dalam kondisi kelelahan yang demikian, Bapak saudara, bebannya hukum Taurat yang berat, Bapak saudara, karena rasa bersalah ketidakmampuan mereka. Karena banyaknya harapan yang belum dikabulkan oleh Tuhan. Juga ada dosa-dosa yang mereka perlu tanggung. Yesus datang kepada mereka dan mengundang mereka. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Nah, Bapak saudara, kata kelegaan pada bagian ini, itu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya artinya istirahat, rest, Bapak saudara. Satu kata yang sangat baik. Yang artinya apa, Bapak saudara? Artinya memberikan istirahat dari kehidupan yang apa? Yang melelahkan. Memberikan kesegaran dari banyaknya beban-beban pergumulan yang dipikul. Dan Yesus sengaja datang ke dalam dunia dalam konteks orang-orang Yahudi pada saat itu untuk memberikan istirahat itu, rest itu kepada orang-orang Yahudi yang pada saat itu di dalam hidup yang penuh dengan beban dan pergumulan. Seorang bapak gereja bernama Agustinus berkata, "Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri, ya Allah, dan kami akan gelisah sampai kami beristirahat di dalam Engkau." Kita akan tetap mengalami beban yang berat sampai seperti yang Agustinus katakan, kita pada akhirnya menemukan itu, istirahat itu di dalam Tuhan. Karena itu Bapak saudara, undangan Yesus adalah undangan untuk apa? Undangan untuk istirahat. Undangan Yesus adalah undangan untuk apa? Untuk melegakan. Undangan Yesus adalah undangan untuk apa? Menyegarkan kembali hati dan jiwa yang gelisah, yang hidup di dalam banyaknya beban pergumulan. Ini artinya Bapak saudara, artinya yang paling pertama-tama perlu disadari pada waktu kita datang kepada Yesus adalah kita datang sebagai undangan. Kita datang sebagai orang-orang yang diundang, yang punya banyak beban pergumulan. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita datang waktu kita melakukan disiplin rohani kita. Kita datang sebagai undangan, menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berbeban berat dan kita butuh Tuhan untuk mendapatkan istirahat. Waktu kita datang ke gereja, Bapak saudara, kita tidak datang sebagai pelayan. Kita tidak datang sebagai pengerja. Kita tidak datang sebagai aktivis, tidak sebagai rohaniawan. Kita datang sebagai undangan orang-orang yang butuh Tuhan di dalam segala beban, yang butuh Tuhan untuk apa? Untuk melegakan kita. Yesus tahu benar betapa lelahnya kehidupan orang-orang Israel, terutama dalam ritual dan hukum Taurat. Yesus tahu sekali mereka itu begitu lelah. Dan kalau dia tidak datang, maka mereka tidak akan bebas dari pergumulan beban yang ada. Karena itulah dia datang untuk apa? Untuk mengundang mereka. Saya juga percaya Bapak saudara, hari ini bukan hanya Yesus tahu tentang Israel. Yesus juga tahu betapa beratnya kehidupan kita hari ini, Bapak saudara. Di dalam menjalani kehidupan ini, kita bisa lelah karena banyak hal. Kita mungkin sedang lelah karena tekanan. Kita mungkin sedang lelah karena tuntutan. Kita mungkin sedang lelah karena beban keluarga, beban ekonomi dan banyak persoalan-persoalan yang lain.
karena sakit penyakit dan persoalan lainnya. Tetapi kita bersyukur bahwa Yesus tahu kita itu berbeban berat. Karena itulah dia undang kita untuk datang kepada dia. Dia undang kita untuk apa? Untuk datang dan memberikan kelegaan. Karena itu sekali lagi kita perlu datang di hadapan Tuhan. Datang sebagai orang yang diundang, yang membutuhkan Tuhan. Bukan datang sebagai hal yang lain, identitas yang lain. Supaya pada akhirnya benar-benar kita itu bisa menemukan kelegaan di dalam Tuhan. Jangan malu Bapak Saudara mengaku bahwa kita lelah. Karena kita terbiasa diajarkan untuk jangan pernah menyerah, jangan lelah dalam kehidupan ini. Tetapi Bapak Saudara bagian firman ini Tuhan justru membalikan itu. Jangan pernah malu datang di depan Tuhan dan mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang lelah. Lelah itu bukan melemah Bapak Saudara. Tapi lelah adalah tanda bahwa apa? Bahwa kita butuh Yesus dan kita perlu berserah kepada dia. Lelah itu bukan lemah. Lelah itu adalah tanda saya butuh Tuhan. Dan saya butuh Tuhan untuk pada akhirnya berserah kepada dia dan dia melegakan kehidupan saya. Karena itu Bapak Saudara datanglah kepada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, mengundang kita dalam hari-hari kita, dalam ibadahnya, datanglah kepada Tuhan. Dan ingat, kita adalah orang-orang yang beban berat dan Tuhan itu mengundang kita dan kita datang sebagai undangan. Yang kedua Bapak Saudara, kita bisa mengalami kelegaan yang sejati ketika apa Bapak Saudara? Ketika kita itu fokus pada pikul yang tepat, bukan yang berat. Kita tuh fokus kepada memikul yang tepat, bukan memikul yang berat. Memikul beban yang tepat, bukan memikul beban yang berat. Bapak Saudara, semua kita pasti memikul sesuatu beban di dalam kehidupan ini. Ya, tidak ada yang tidak memikul satu beban pun di dalam kehidupan ini. Namun pertanyaannya adalah, apakah itu beban dari Tuhan atau beban dari dunia dan keinginan kita sendiri? Yang membedakan adalah apakah itu beban dari Tuhan yang kita pikul atau beban dari dunia dan dari keinginan kita sendiri. Waktu Tuhan mengundang kita untuk memberikan kelegaan, memberikan istirahat dari setiap beban kehidupan, itu bukan berarti bahwa hidup itu akan jadi tanpa beban. Beban pasti akan tetap ada Bapak Saudara. Karena itu kita perlu perhatikan kata istirahat dari setiap beban pada bagian ini, setidaknya itu dalam dua pengertian. Yang pertama, Yesus ingin menolong kita untuk apa? Untuk pertama-tama menanggalkan beban-beban yang tidak perlu di dalam kehidupan ini. Bapak Saudara pasti bisa tahu beban-beban apa yang seharusnya saya nggak perlu pikul. Setuju Bapak Saudara ya? Ada banyak beban yang seharusnya kita nggak perlu pikul. Dan ketika Tuhan bilang, aku mengundang kamu memberikan istirahat kepada kamu. Artinya Tuhan itu mau tolong kita untuk apa? Menanggalkan dulu beban-beban yang tidak perlu kita pikul di dalam kehidupan ini. Misalkan apa Saudara? Beban dari dosa. Tuhan justru datang untuk apa? Untuk menolong kita, menanggalkan beban dosa yang hari ini mungkin mengikat kita. Beban apa lagi Bapak Saudara? Mungkin beban dari dunia ini dan segala keinginannya yang merusak kita dan keluarga kita. Tuhan juga datang mengundang kita untuk memberikan istirahat dengan cara melepaskan beban-beban itu. Beban apa lagi Bapak Saudara? Beban-beban tradisi Bapak Saudara. Yang hanya memberikan kelegaan palsu. Beban ritual yang hanya memberikan kelegaan-kelegaan palsu. Tuhan datang memberikan istirahat dengan arti Tuhan mau tolong kita untuk menanggalkan beban-beban demikian. Namun pada sisi yang lain Bapak Saudara, ada beban-beban yang Tuhan tidak langsung buang. Dan kita tetap harus menjalani itu dengan bersyukur. Contohnya apa Bapak Saudara? Sebagai kepala keluarga kita punya beban bekerja. Kita bisa capek, kita bisa lelah. Anggota keluarga kita mungkin ada yang sakit dan kita perlu menanggung itu. Di dalam Injil Matius, di dalam Injil-Injil yang lain Bapak Saudara kita menjumpai Tuhan itu menolong orang untuk lepas dari banyak beban. Tetapi ada beban-beban tertentu yang tidak dilepaskan. Ya, salah satunya adalah beban penderitaan yang dialami oleh para murid-murid. Sehingga pada akhirnya kita paham bahwa ketika Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kelegaan, memberikan istirahat. Itu artinya hidup ini bukan tanpa beban. Tetap ada beban. Dan bahkan Tuhan itu, Bapak Saudara, bisa menambahkan beban kepada kehidupan kita. Menambahkan kuk kepada kita. Yang kedua, Bapak Saudara, istirahat dalam konotasi lepas dari beban. Itu Bapak Saudara, konotasinya apa Bapak Saudara? Konotasinya kita berhenti bekerja. Ya, berhenti dari urusan-urusan di dunia ini.
yang sudah dekat dengan kita hari ini Bapak Saudara, misalkan sebentar lagi rekan-rekan kita itu akan selesai dari kemajelisan, dari kepengurusan di periode ini. Dan saya percaya mereka yang berhenti pasti akan merasa lega. Setuju yang mau berhenti? Enggak setuju, enggak apa-apa kalau enggak setuju ya. Jadi Bapak Saudara, itu melegakan, ya, itu membuat kita rasa ringan. Ya, bukan hanya di gereja, tapi mungkin di tempat-tempat lain. Kalau kita sudah selesai dalam tugas, dalam jabatan, istirahat itu konotasinya lepas, berhenti dari satu tugas Bapak Saudara. Tetapi Bapak Saudara, pada bagian ini justru Yesus katakan apa Bapak Saudara? Pikul lakuk yang ku pasang. Yesus justru katakan istirahat, tapi ditambah lagi pikul lakuk yang ku pasang Bapak Saudara. Bapak Saudara perhatikan gambar kuk yang ada. Secara harafiah ini adalah alat bantu Bapak Saudara yang dipakaikan ya kepada 2 ekor lembu untuk apa? Untuk membajak sawah, Bapak Saudara ya. Biasanya ini dipakaikan kepada lembu untuk apa? Untuk lembu itu lebih mudah ya berjalan membajak sebuah sawah. Dan Yesus memakai ini Bapak Saudara sebagai metafora ya untuk menunjukkan bahwa beban Tuhan itu menambahkan beban yang lain. Tetapi dalam bagian ini bukan beban hukum Taurat. Sama seperti orang-orang Farisi. Bukan beban tradisi. Bukan beban ritual, tetapi Tuhan itu memberikan beban Injilnya, kasihnya, pengajarannya kepada orang-orang yang mau percaya. Dia mau memberikan beban-beban yang lain. Dia memanggil mereka untuk memberikan beban dalam apa? Dalam melayani Tuhan. Di dalam apa? Di dalam bermisi. Di dalam mereka mau memuridkan orang-orang lain. Itulah beban-beban yang Tuhan mau berikan kepada orang-orang yang mau terima undangan dari Dia. Karena itu hari ini jika beban hidup kita terasa berat dan kita tidak sanggup menjalani, maka coba cek baik-baik. Apakah ini beban dari Tuhan atau beban dari dunia atau dari keinginan saya? Apakah ini benar-benar beban dari Tuhan yang Tuhan mau saya pikul? Atau ini beban dari dunia atau dari keinginan hati saya? Beberapa waktu lalu ada seorang ayah yang bercerita kepada saya bahwa anaknya itu ditawarkan oleh satu perusahaan yang besar, kalau saya sebutkan namanya pasti Bapak Saudara tahu, di Jakarta, untuk bekerja di tempat dia dengan posisi yang tinggi. Tetapi syaratnya adalah dia tetap masuk hari Sabtu dan hari Minggu. Anak muda ini saya tahu dia ada nganggur beberapa waktu dan dia memang lagi cari pekerjaan. Tetapi Bapak Saudara, ketika dikatakan demikian, dia menolak karena dia tidak bersedia masuk di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Bapak Saudara, banyak orang hari ini meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah, panggilan untuk memikul beban hanya karena apa? Karena banyaknya godaan, tawaran dunia untuk memberikan beban-beban yang lain. Yang sejujurnya itu beban-beban yang berat. Tuhan itu mau kita pikul beban yang Dia berikan. Bukan pikul beban yang dunia mau berikan kepada kita. Kalau hari ini kita jauh daripada Tuhan, apakah mungkin kita sedang memikul beban dari dunia yang berat? Sehingga pada akhirnya menarik kita untuk tidak datang dan bersedia memikul beban daripada Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih, Yesus melanjutkan perkataannya. Pikulah kuk yang kupasang dan dikatakan belajarlah daripadaku. Dalam kehidupan ini Bapak Saudara, terkadang kita juga bisa merasakan kita sudah pikul beban daripada Tuhan. Kuk yang kita ambil itu sudah benar, yaitu dari Tuhan. Tapi kenapa rasanya masih berat? Jadi berat ini bukan hanya karena kita pikul beban dunia, tetapi terkadang kok rasanya masih berat Bapak Saudara. Di dalam kita memikul beban yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi saya ajak kita untuk kembali lagi kita perhatikan gambar ini baik-baik Bapak Saudara. Bapak Saudara perhatikan kenapa lingkaran yang ada itu tidak hanya satu. Lingkarannya itu 2. Karena apa Bapak Saudara? Karena dirancang bukan untuk menanggung beban itu sendirian. Memang dirancang Bapak Saudara untuk apa? Untuk menanggung beban itu berdua. Bapak Saudara ketika konsep orang-orang Yahudi pada saat itu, ketika mereka itu mau membajak sawah Bapak Saudara, maka lembu-lembu itu akan dipasangkan antara yang senior dengan yang lebih muda.
antara yang sudah terbiasa membajak dengan yang belum berpengalaman di dalam membajak. Tujuannya adalah apa, saudara? Tujuannya adalah yang junior itu akan mengikuti yang senior. Yang belum berpengalaman itu akan dituntun, diajarkan bagaimana dia menanggung beban kuk yang ditaruh oleh tuannya untuk membajak sawah. Jadi ketika Yesus mengatakan pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Artinya Bapak Saudara, artinya kita itu tidak memikul sendirian. Tapi kita itu memikul bersama-sama dengan Yesus. Karena Yesus katakan belajarlah padaku. Artinya kita berjalan bersama-sama dengan Yesus sebagai lembu-lembu yang junior untuk belajar pada Yesus. Ikuti dia kemana dia mau pergi. Ikuti dia kemana dia mau pergi. Dan dia tidak hanya berjalan bersama kita. Tapi dia juga apa? Menopang beban itu. Karena beban itu juga apa? Diikatkan kepada dia. Bapak saudara, hal ini kontras dengan para pemuka agama Yahudi, Bapak saudara. Ketika Yesus mengatakan ini, hal ini kontras dengan para pemuka agama Yahudi. Mereka itu tahu, mereka itu tidak sanggup menjalankan itu, tetapi mereka bebankan itu kepada umat Yahudi. Dan pada akhirnya orang-orang Yahudi, umat Yahudi hanya berjalan sendirian. Dan bukan hanya beban mereka berat, tetapi arah mereka juga pasti akan tersesat. Karena itu Bapak saudara, Yesus katakan belajarlah padaku, artinya kita mau berbagi beban dengan Tuhan. Kalau hari ini kita terasa begitu berat, jangan-jangan kita memikul beban itu sendirian. Kita tidak mau serahkan beban itu kepada Tuhan. Padahal Tuhan berada di samping kita dan bersedia untuk apa? Untuk berbagi beban dengan dia dan berjalan bersama-sama dengan dia. Karena itu Bapak saudara, kelegaan yang sejati itu bukan tanpa beban, namun memikul beban yang tepat bersama dengan Yesus. Kelegaan yang sejati itu bukan tanpa beban, Bapak saudara. Beban itu pasti ada, tanggung jawab itu pasti ada. Namun itu akan terasa ringan, karena apa? Karena kita memikul beban yang tepat dan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Istirahat yang sejati itu bukan berhenti kita bekerja, berhenti memikul beban, berhenti melayani. Namun apa? Kita memikul beban itu bersama dan ikuti ritme perjalanannya Tuhan. Karena itu Bapak saudara, sudah saatnya kita datang dengan sungguh-sungguh. Datang sebagai orang-orang yang diundang. Respon di undangan Tuhan untuk datang. Menyerahkan apa? Menyerahkan segala beban kehidupan kita. Apa yang menjadi pergumulan kita. Apa yang menjadi hal yang begitu berat yang kita tidak sanggup untuk jalani. Justru Yesus tahu itu, karena itulah dia undang kita. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Jangan merasa bahwa kita kuat dan kita nggak butuh Tuhan. Tuhan tahu kita punya begitu banyak kelelahan, beban. Justru itulah Tuhan datang untuk menolong kita. Datang dan belajarlah pada Yesus. Serahkanlah semua itu pada Yesus. Ikuti ritmenya Tuhan menuntun kita. Saya percaya beban yang berat itu akan terasa ringan. Karena kita berjalan bersama Tuhan. Dan kita berjalan ikut ritmenya Tuhan di dalam kehidupan ini.